Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah dari kelas 3D3 Teknik Elektronika B, NRP 1103181033. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesehatan dan keselamatan kerja pada kapal laut. Pembahasan kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan para pekerja dan lingkungannya, khususnya di bidang kapal laut itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, yang menyebutkan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Tujuan presentasi kali ini yaitu untuk memberikan wawasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang kapal laut. Yang kedua ada pembahasan. Di sini yang pertama ada peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Saya mencantumkan ada 3 peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri terkait K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan yang ketiga ada Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam bidang kapal laut. Pada undang-undang itu sendiri, terdapat 2 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu pada peraturan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang kapal laut terbagi menjadi 6 peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai higien dalam perniagaan dan kantor-kantor. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Permen KP 2018. Lalu yang ketiga ada SOLA 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal. Lalu yang keempat ada STCW 1978, Amandemen 1995 mengenai standar pelatihan bagi para pelaut. Lalu yang keenam ada ISM Code mengenai Kode Manajemen Internasional untuk keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran. Lalu yang keenam ada International Code of Practice mengenai petunjuk-petunjuk tentang prosedur atau keselamatan kerja pada suatu peralatan, pengoperasian kapal, dan juga terminal. Lalu pembahasan selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD. Alat keselamatan kerja yang paling utama ini di kapal laut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wear pack, ada helm safety, lalu yang ketiga ada safety shoes, keempat ada sarung tangan safety, kelima ada goggles, yang keenam ada ear plug, yang ketujuh ada safety harness, yang kedelapan ada welding perisai, yang kesembilan ada masker, 10 tentunya ada pelampung, dan yang ke-11 ada apron dan leg protector. Tidak lupa juga ada rambu-rambu pada kapal laut. Rambu-rambu ini sangat penting agar tidak terjadi penyebab pelanggaran K3. Berikut ini merupakan rambu-rambu yang biasa digunakan pada kapal laut. Yang pertama dari pojok kiri atas itu ada assembly station. Itu berfungsi sebagai pemberi petunjuk tempat berkumpul saat terjadi kondisi darurat. Lalu di sampingnya itu yang kedua ada radio darurat petunjuk posisi atau EPRB, yaitu suatu sistem atau sarana yang disiapkan untuk pemancaran sinyal mara bahaya yang cepat, biasanya itu selama 2 menit. Lalu sampingnya itu ada rambu-rambu evakuasi atau zona aman dan pertolongan berwarna hijau. Sampingnya lagi ada lokasi safety shower, dan dilanjutkan ada simbol untuk P3K. Lalu yang keenam itu ada simbol untuk lokasi cuci mata darurat atau emergency eye wash. Yang ketujuh ada simbol untuk lokasi tandu. Yang kedelapan ada emergency alarm. Yang kesembilan ada fire hydrant. Yang kesepuluh ada dilarang merokok. Yang ke-11 ada larangan menyalakan api. Ke-12 ada larangan memanjat. Ke-13 ada larangan untuk memadamkan api dan dengan air.
Yang ke-14 ada larangan menyentuh, ke-15 ada peringatan umum, ke-16 ada peringatan bahaya kelistrikan, 17 ada peringatan bahaya sinar laser, ke-18 ada peringatan ketidaksamaan tinggi lantai, ke-19 ada peringatan terjatuh dari ketinggian, dan yang terakhir ada peringatan terpeleset. Pembahasan selanjutnya ada kecelakaan K3 di kapal laut beserta penanganannya atau solusinya. Biasanya di kapal laut terjadi beberapa kecelakaan, antara lain yang pertama ada beban manual. Itu cara penanganannya ada dua, yaitu self-assessment ergonomi, yang kedua ada assessment gotrak atau gangguan otot dan rangka. Lalu yang kedua itu ada kecelakaan apabila terkena bahan kimia. Penanganannya yaitu membersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Lalu apabila memungkinkan membilas, itu sampai bersih. Lalu tidak lupa juga apabila terkena kulit, tidak digaruk supaya tidak merata. Lalu membawa korban untuk keluar dari ruangan agar banyak menghirup oksigen. Dan kecelakaan yang ketiga apabila kecelakaan tersebut terjadi pada tempat dapur. Penanganannya yaitu yang pertama, apabila ada orang yang celaka atau terluka, segera melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu yang kedua, mengetahui lokasi kotak P3K atau first aid, dan apabila terjadi perlengkapan yang hilang atau tidak ada pada kotak tersebut, segera dilaporkan kepada pimpinan. Lalu yang terakhir, apabila kecelakaan termasuk dalam kecelakaan berat, segera menghubungi emergency call atau ambulans, pemadam kebakaran, atau juga bisa polisi. Lalu, kecelakaan K3 yang di kapal laut, selanjutnya ada gejala alam. Solusinya yaitu mengantisipasi dengan cara latihan evakuasi bencana gempa bumi. Biasanya jika terjadi gejala alam, kita tidak bisa mengetahui kapan hal itu terjadi, sehingga kita bisa berlatih untuk evakuasi bencana gempa bumi ini supaya nantinya kita bisa menangani atau bisa menghadapi jika terjadi gejala alam tersebut. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus keluar dari tempat tersebut misalnya. Lalu bisa juga dengan latihan evakuasi bencana tsunami jika gejala alamnya itu tsunami. Lalu yang terakhir ada tindakan setelah bencana. Biasanya setelah bencana ini ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti menindaklanjuti korban atau bagaimana kita menyelamatkan dokumen-dokumen yang penting seperti itu. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan kecelakaan K3 di kapal laut. Biasanya itu bencana kebakaran. Nah, bencana kebakaran ini penyebab utamanya sebagian besar yaitu kebocoran tangki bahan bakar dengan sumber panas yang paling dominan berasal dari mesin kapal. Hal ini menunjukkan pengamanan bahan bakar mesin kapal harus diperketat dengan isolasi dan diselingi dengan pemeriksaan secara berkala, sehingga kebocoran dapat dideteksi lebih awal. Lalu, selanjutnya juga ada kecelakaan K3 di kapal laut dengan kelalaian manusia itu sendiri. Solusinya itu biasanya perlu diperhatikan lagi mengenai kesadaran K3. Lalu ada wawasan dalam bekerja maupun kondisi fisik dan mental pekerja agar tidak ada terjadinya kecelakaan kerja penyebab kelalaian manusia. Di pembahasan selanjutnya saya memaparkan adanya data pendukung beserta analisis dan pembahasan. Dimulai dari gambar yang pojok kiri atas, itu ada grafik kecelakaan laut berdasarkan faktor penyebab tahun 2003 hingga 2008. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan laut yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni manusia, alam, teknis, dan lain-lain. Untuk faktor manusia ini, jumlah kecelakaan yang terjadi cukup tinggi, yaitu mencapai 56 kejadian, yaitu pada tahun 2005. Namun selanjutnya angka ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola transportasi laut dalam mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh manusia dengan memperketat sistem safety dan lebih memperhatikan endurance para awak kapal.
Lalu pada gambar yang kedua, sampingnya itu ada grafik persentase kecelakaan laut berdasarkan faktor penyebab tahun 2003 hingga 2008. Pada grafik itu juga menunjukkan persentase kecelakaan berdasarkan faktor penyebabnya tahun 2003 hingga 2008. Berdasarkan grafik tersebut, bahwa manusia adalah penyebab kecelakaan tinggi kedua setelah alam. Hal ini tentu harus diperhatikan secara seksama oleh pihak-pihak pengelola transportasi laut untuk lebih mengutamakan safety. Biasanya, kecelakaan yang disebabkan oleh manusia ini terjadi karena beberapa hal, antara lain kondisi fisik petugas yang kelelahan, bisa saja mengantuk, tidak konsentrasi. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan petugas dalam menjalankan tugasnya maupun dalam mengatasi kondisi bahaya. Lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran petugas akan pentingnya mematuhi SOP atau muatan maksimal pelaksanaan K3. Lalu di grafik yang ketiga itu ada grafik kecelakaan kerja Unsafe Act. Itu adalah gambar analisis keselamatan kerja di galangan kapal PT Pelni Persero cabang Surabaya. Nah, kecelakaan kerja yang terjadi karena unsafe condition ini banyak disebabkan karena peralatan yang tidak efektif, lingkungan yang tidak aman, serta tidak adanya tanda peringatan, tetapi jumlahnya selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Sehingga dari data yang telah dipaparkan pada data pendukung ini bahwa angka kecelakaan K3 di Indonesia di bawah tahun 2010 sangatlah banyak, salah satunya pada bidang kapal laut. Kecelakaan K3 ini yang sering terjadi pada kapal laut yaitu kelalaian manusia itu sendiri. Hal itu disebabkan karena banyaknya faktor. Seperti yang pertama, kurangnya kesadaran dalam mematuhi perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Lalu yang kedua ada kurangnya wawasan terhadap pekerjaan yang ditanganinya. Lalu yang ketiga ada kondisi fisik dan mental para pekerja kurang mendukung saat bekerja, dan lain-lain. Selain kelalaian manusia itu sendiri, kecelakaan kerja yang terjadi pada kapal laut yaitu disebabkan karena peralatannya yang kurang efektif, lingkungannya yang kurang aman, dan juga tidak adanya peringatan kecelakaan kerja. Seiring bertambahnya tahun, kecelakaan kerja semakin minim yang terjadi di lapangan kapal laut itu sendiri. Hal ini dikarenakan telah diperketatnya unsur-unsur kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang kapal laut. Pada pembahasan selanjutnya ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Di sini saya dapat menyimpulkan dari analisa dan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi bahwa masih terjadi kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian manusia. Lalu yang kedua, adanya kecelakaan kerja terjadi karena unsafe condition. Lalu yang ketiga, adanya perbaikan dari tahun ke tahun dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Dari presentasi yang telah saya jelaskan tadi, saya memiliki saran, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kapal laut perlu mengevaluasi kembali dengan menggunakan ergonomi perusahaan agar tidak ada lagi terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan dari internal perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.